Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung menggelar kegiatan sosialisasi fatwa MUI yang berlangsung di Kiana Resto Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, pada Sabtu 18 Oktober 2025. Kegiatan ini mengangkat tema, mandatori halal mampu mendorong perkembangan ekonomi syariah, guna mempercepat laju ekonomi nasional. Acara dibuka langsung oleh Ketua MUI Belitung Syupki Sulaiman, yang dihadiri jajaran pengurus MUI Belitung, Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, Ketua Komisi dan anggota MUI Kabupaten, serta perwakilan MUI Kecamatan Sebelitung. Dalam sambutannya, Syupki menegaskan bahwa, tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya produk halal, baik makanan, minuman, maupun barang konsumsi lainnya. Sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi bentuk perlindungan kepada konsumen, khususnya umat Islam, dari produk yang tidak sesuai syariat. Selain itu, mandatori halal juga dapat meningkatkan kualitas produk dan mendorong berkembangnya ekonomi syariah, ujar Syupki. Adapun kegiatan sosialisasi ini menghadirkan 3 narasumber utama. Sebagai pemateri awal, Ahmad Tibroni, SH, yang merupakan Satgas Halal Kemenak Belitung, dengan membawakan materi pertama bertema mandatori halal. Dalam pemaparannya, ia mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Belitung untuk mendaftarkan bagi yang memiliki rumah makan dan olahan-olahan untuk bersertifikat halal. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal, produk olahan rumahan maupun rumah makan akan semakin dipercaya konsumen. Dan apa yang dimakan itu jelas hukumnya dan diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau dikenal dengan sebutan BPJPH. Salah satu dari pengembangan ekonomi syariah, pengembangan ekonomi Indonesia pada saat ini akan mengacu kepada olahan-olahan produk-produk rumahan ya yang diolah oleh masyarakat harus bersertifikat halal. Maka untuk itu kami mendorong, mengajak dan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung, mari kita sertifikatkan halal pada olahan-olahan pada rumah makan kita, sehingga apa yang kita makan itu jelas hukumnya dan diakui oleh lembaga BPJPH atau yang jelasnya dalam hal ini oleh masyarakat muslim. Selanjutnya, Istanti Syafitri dari Auditor LP-POM menyampaikan materi kedua tentang mandatori halal lanjutan. Dalam pemaparannya, Istanti menekankan pentingnya kesadaran pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Kami mendorong seluruh pelaku usaha untuk aktif mengurus produk yang bersertifikat halal. Ini adalah kewajiban bagi semua pihak agar sadar dan patuh terhadap regulasi halal, ujar Istanti di hadapan peserta sosialisasi. Halal ini adalah perintah untuk seluruh warga Indonesia sudah harus mengurus produk yang bersertifikat halal. Dorongan ini adalah wajib bagi semua orang untuk sadar secara menyeluruh bahwa perintah halal adalah merupakan amanah dari undang-undang. Sedangkan pemaparan materi ketiga oleh MZ Hendra Caya, kandidat Doktor Ekonomi Syariah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Hendra menyampaikan materi berjudul, Peran Ekonomi Syariah dalam Mempercepat Ekonomi Nasional. Dalam paparannya, Hendra menekankan pentingnya pengembangan dan penerapan ekonomi syariah di tingkat daerah, termasuk di Belitung. Menurutnya, ekonomi syariah memiliki strategi yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Islam menekankan kerjasama dan keadilan. Dalam sistem ini, praktik ekonomi dilakukan melalui akad-akad seperti mudharabah, bagi hasil, musyarakah, kerjasama, dan murabahah, akad jual beli, tanpa adanya praktik riba dan ketidakpastian yang dapat merugikan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, jelas tidak ada riba, tidak ada ketidakpastian, dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan ekonomi syariah di masyarakat Belitung, tegasnya. Memberikan materi tentang ekonomi syariah kaitan pada percepatan ekonomi, bahwasanya ekonomi syariah itu terus harus kita kembangkan, kita dorong khususnya untuk di daerah Belitung, karena beberapa strategi bahwa untuk kegiatan ekonomi syariah itu sangat mendukung percepatan daripada ekonomi nasional, bahwasanya dalam hukum Islam, ekonomi Islam itu bahwa jelas bahwa yang kita punya di dalam kita itu adalah mudharabah, yaitu dengan kita bagi hasil, ya, dengan kita musyawarah, dengan kita kerjasama, dan murabahah, bahwa pelaksanaan kegiatan itu dengan kita
jual beli, ya, bahwa jelas di situ tidak adanya riba, bahwa tidak ada riba, tidak ada ketidakpastian, tidak ada merugikan masyarakat yang lainnya. Itu makanya kita harus menerapkan ekonomi syariah di masyarakat kita, khususnya di Belitung. Kita berharap kita nanti akan membentuk masyarakat ekonomi syariah di Belitung. Terima kasih. Sejumlah persoalan sosial yang berkembang di masyarakat juga turut mencuat dalam forum acara sosialisasi ini. Seperti kegiatan hiburan musik live, acara hajatan masyarakat baik malam maupun siang hari, agar penyanyi hiburan malam tampil pakaian yang sopan, sehingga tidak bertentangan norma agama dan budaya setempat. Selain itu, warga juga menyampaikan keresahan, keberadaan anjing liar kerap berkeliaran di jalanan umum. Kondisi ini dinilai membahayakan pengendara, dan telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Isu lainnya yang turut mencuat, adalah wacana bakal hadirnya Holy Wings, model hiburan menyontoh ala barat atau kebarat-baratan, yang tentunya tidak sesuai dengan budaya masyarakat Melayu Muslim, bahkan bertentangan dengan agama dan syariat Islam. Hal semacam ini agar dapat diawasi secara ketat, supaya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta norma agama. Dari acara kegiatan sosialisasi Fatwa MUI Belitung, Dikiana Resto Tanjung Pandan Belitung, TerawangNews.com melaporkan.